Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan akun Pujo Duriat Mulia. Ini untuk urusan dunia ya, urusan ekspertis saya gitu, keilmuan saya atau tugas-tugas dunia. Kalau akun satunya itu adalah pesantren Duriat Mulia. Nah itu nanti untuk tugas-tugas akhirat gitu. Dan kita mulai sebelum kita bahas acara tea taster oleh Asosiasi Teh Indonesia. Mari kita minum teh dulu. Nah, ini adalah ini ya, Twinning, Twinning Herbal Infusion Chamomile and Honey. Ini baunya honey-nya strong ya. Aromanya strong. Dan sekarang kita tingkatkan ya. Kita bicara masalah peradaban minum teh. Bukan budaya lagi, tapi peradaban. Ini kita memakai teknologi yang memberikan kesempatan konsumen itu, peminum teh itu, atau peminum kotika, coffee, tea, and cacao, untuk mengenal, merasakan, mendalami aromanya. Nah, ini gelasnya saya kerjasama antara Kotika Coffee Tea and Kakao dengan kawan kita di Bandung juga. Ya, ada titik ya. Ah, iya. Ini kan pas titik, terus kemudian kan terlihat ini. Terlihat yang namanya wap. Chamomile-nya terasa banget. Ada aroma honey juga gitu, madu. Dan kita bocorin dong, kita bicara masalah tea taster, tea testing gitu kan. Apa itu? Kita bahas kemudian ya. Kita minum. Hmm. Keren. Jadi kita tahu aromanya, rasanya, warnanya. Kalau teksturnya ya kita lihat juga kan nanti. Nah ini. Dan ini memakai nilon. Jadi high quality. Begitu ya. Baik. Kita mulai. Apa itu tea taster? Ini lihat ya, di sini ada flyer pelatihan tea taster yang diselenggarakan oleh Asosiasi Teh Indonesia. Apa itu? Tea taster. Tea taster adalah seorang profesional. Nah, jadi kalau pelatihan itu melatih Anda ya, seseorang akan menjadi seorang profesional yang memiliki keahlian khusus untuk mencicipi dan mengevaluasi kualitas teh. Nah, ini agak beda dengan tea barista. Kalau tea barista itu meracik. Kalau ini seorang profesional, tea taster itu seorang profesional yang memiliki keahlian khusus untuk mencicipi dan mengevaluasi kualitas teh. Mereka dilatih untuk mengenali berbagai karakteristik teh, termasuk aromanya, rasanya, hmm, warnanya,
teksturnya. Jadi tea taster itu memainkan peran penting dalam menentukan kualitas dan nilai teh sebelum dipasarkan. Kalau tea testing apa? Tea testing adalah proses mencicipi teh untuk menilai kualitasnya. Ini melibatkan beberapa langkah seperti mencium aroma teh, nah, mencium kan, itu biasanya pakai apa? Mangkok khusus itu ya, yang standar ya. Enak banget. Mengamati warna daun teh, itu, mencicipi rasa teh, mengidentifikasi berbagai nuansa dan karakteristik unit dari teh itu. Nah, mengapa sih harus ada pelatihan segala gitu? Mengapa? Hmm, enak banget. Ya, ada pelatihan, jadi diperlukan. Nah, di testing diperlukan yang pertama untuk penjaminan kualitas. Di testing membantu memastikan bahwa teh yang diproduksi memenuhi standar kualitas tertentu sebelum dijual kepada konsumen. Ini penting untuk menjaga reputasi merek dan kepuasan pelanggan. Nah, itu kan uh, taste, taste-nya enak, di tasting, nah, gitu kan. Kemudian seleksi produk. Dengan tea testing, produsen dan pedagang dapat memilih daun teh terbaik dari berbagai kebun dan varietas. Ini memungkinkan mereka untuk menawarkan produknya yang berkualitas tinggi dan apa konsisten. Nah, itu yang paling penting itu. Ini makanya ada pemain hilir ya, kayak Kang Ferry itu. Saya akan membeli hanya P plus 3. Harganya premium. 15.000. Saya dengar tak. Itu memang crazy tapi alatnya sama, tenaganya sama, ongkos produksinya sama, inputnya beda. Nah, itu kan. Jadi kalau mau bermain dengan kelas premium ya cari input yang P plus 3, inputnya premium juga gitu. Tea tasting itu bermanfaat untuk pengembangan produk baru. Proses tea tasting memungkinkan para ahli untuk menciptakan campuran blend teh baru yang unik dan menarik yang dapat memberikan daya tarik tambahan di pasaran. Ini kan biasanya herbal infusion chamomile. Tapi ini tambah honey. Bener nggak nih? Ada bau honey. Oh, ternyata strong banget. Oh, ini honey gitu kan. Itu memang apa menarik banget. Yang keempat, mengapa perlu? Karena bermanfaat untuk penetapan harga. Tea tasting membantu dalam menentukan nilai pasar dari teh berdasarkan kualitasnya. Ini penting untuk strategi penetapan harga yang adil dan kompetitif. Ya adil dong, karena hilir itu kan tidak hanya tahu-tahu jadi produk, itu ada hulunya gitu kan, ada proses supply chain gitu kan. Jadi kalau hulunya jelek, hilirnya juga jelek gitu. Uh, ya, lanjutkan juga nih mumpung hangat dan aromanya. Hmm,
Nikmat banget. Jadi dengan adanya aromatic glass ini kita bisa menikmati aromanya. Dengan adanya gelas bening ini kita bisa ada enjoy ya. Ada dapomilnya itu apa terangsang otaknya itu dengan warnanya yang keren. Oh, warnanya cakep kan? Nah, aromanya enak kan? Hmm, yes. Kemudian apa sih manfaat dari tea tasting untuk kemajuan bisnis teh Indonesia? Pertama, meningkatkan standar kualitas. Dengan adanya tea tasting yang baik, prosesnya yang baik, dengan adanya tea taster yang terlatih, nah ini makanya ikutilah pelatihan tea taster. Mohon maaf, mohon dengan amat sangat para bosku yang terhormat, silahkan mengirimkan staffnya. Kalau para bos itu kan memberikan rekomendasi membayar gitu kan, staffnya untuk berlatih. Ya, kirim dong staffnya untuk berlatih pelatihan Tea Taster Indonesia oleh Asosiasi Teh Indonesia. Jadi dengan adanya tea taster yang terlatih, produsen teh di Indonesia dapat memastikan produk mereka memenuhi standar internasional yang tinggi. Ini meningkatkan daya saing teh Indonesia di pasar global, gitu kan? Jangan hanya kita dapat teh dari luar negeri gitu. Tapi kita contoh ya, amati, tiru, modify kan gitu ATM. Saya tunggu teh-teh produksi para produsen yang bergabung di asosiasi teh. Kita kupas satu-satu. Manfaat yang kedua, diversifikasi produk. Tea tasting memungkinkan pengembangan berbagai jenis teh dan campuran inovatif yang dapat menarik perhatian konsumen global. Diversifikasi produk ini dapat membuka peluang pasar baru dan meningkatkan penjualan. Keren kan? Kirim sekarang staff Anda. Ke pelatihan Tea Taster Indonesia yang diselenggarakan oleh ATI, Asosiasi Teh Indonesia. Ya, manfaat yang ketiga, branding dan reputasi. Teh berkualitas tinggi yang dihasilkan melalui proses tea tasting yang ketat akan membantu membangun reputasi merek Indonesia sebagai produsen teh premium. Ini bisa menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Tidak akan pindah ke lain hati. Teh Indonesia keren gitu kan? Yang keempat, kalau minum teh itu no sugar. Keempat, meningkatkan ekspor. Dengan meningkatnya kualitas dan varietas produk, teh Indonesia dapat lebih mudah menembus pasar internasional dan meningkatkan volume ekspor. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian nasional, terlebih-lebih perekonomian pertehan Indonesia. Banyak yang mengeluh sekarang sunset, merugi. Nah, marilah kita tegakkan standar teh Indonesia, gitu kan? Jadi supaya apa? Jangan hanya protes-protes, tapi sebenarnya standar teh Indonesia itu bagaimana? Sudah begini atau begini gitu ya? Sederajat dengan kawan-kawan produsen di
di Indonesia dan sepadan di produsen di internasional gitu ya. Yang kelima, manfaatnya pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani dan produsen teh melalui pelatihan tea testing yang akan mendapatkan tea taster yang jempol, dapat meningkatkan kualitas produksi teh secara keseluruhan. Ini akan menghasilkan produk yang lebih baik dan konsisten. Nah, para bosku, kirim sekarang juga. Sekarang tanggal berapa? 24. Masih 5 hari lagi. Tanggal 29 Juli. Asosiasi Teh Indonesia melaksanakan pelatihan tea taster. Kirim, kirim, kirim. Yang keenam, adaptasi terhadap preferensi pasar. Nah, ini kalau kita mengenal peradaban ya, bukan budaya teh ya. Peradaban teh di sono, di sini gitu kan. Kita akan beradaptasi dengan preferensi pasar itu yang bagaimana gitu. Jangan lupa nikmati aromanya ya. Tea testing memungkinkan produsen untuk lebih memahami preferensi dan tren pasar internasional. Dengan demikian mereka dapat menyesuaikan produk mereka agar lebih sesuai dengan permintaan konsumen global. Sebenarnya not only ya konsumen global but also konsumen di Indonesia. Karena apa? Jumlah orang kaya di Indonesia itu jauh lebih banyak daripada penduduk Singapura atau penduduk Australia kan gitu. Jadi kita harus melakukan edutech, education and teknologinya bagaimana peradaban pertahanan Indonesia itu. Jadi kesimpulannya, tea taster orangnya, tea testing prosesnya adalah elemen kunci dalam industri teh yang berperan penting dalam memastikan kualitas inovasi, dan daya saing produk teh. Untuk kemajuan bisnis teh Indonesia, investasi dalam pelatihan tea taster perlu. Kirim sekarang dong bos. Dan penerapan tea testing yang ketat adalah langkah strategis yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang, termasuk peningkatan kualitas produk, diversifikasi pasar, dan peningkatan ekspor itu keluar negeri, dan peningkatkan jumlah peminum teh. Sebenarnya tidak hanya teh ya, Kotika, Coffee Tea and Kakao, dan peningkatan ekspor dan jumlah peminum teh di Indonesia, gitu kan? Dengan demikian, teh Indonesia akan lebih dikenal di dalam negeri oleh warganya sendiri dan dihargai di pasar global. Begitu. Dan sebenarnya yang paling menarik itu ketika sebuah pelatihan tea taster Indonesia dimulai gitu kan, di awal hari pertama, jam pertama, para peserta memperkenalkan diri. Saya dari perusahaan ini, saya dari kebun ini. Orang itu kan, para peserta saling, oh dari sana, dari sana, dari sana, gitu kan. Sebenarnya yang paling menarik kesimpulannya itu apa? Yang paling menarik kesimpulannya itu adalah ternyata di hari kedua mereka itu saling berkenalan dan saling deal bisnis. Oh ternyata di Sumatera itu dasnya bagus ya. Gimana kalau saya minta dikirim 1 kontainer
percobaan satu kontainer dulu ya ke Jawa Tengah gitu kan. Oh ternyata di Jawa Timur itu aromanya yang khas ya. Kan masing-masing peserta bawa juga produknya masing-masing kan. Saling ditukar-tukar gitu. Oke deh, tolong dong kirim ke Jawa Barat. Jadi saling tuker. Oh mesinnya ternyata yang di Jawa Barat itu keren ya. Ada rahasianya ini ya. CTC-nya itu mudah dibuka. Saya belum punya. Nah, kemudian ada juga eh, senior ya, senior pabrik teh itu ikut. Kenapa kamu kan harusnya ngajar? Enggak Pak, ini kan saya mau pensiun ini. Jadi saya harus kenal dengan anak-anak muda, gitu kan? Dengan anak-anak muda, siapa tahu nanti konsultasinya kepakean. Kan jadi yang menarik itu adalah sebenarnya jam terakhir. Jam terakhir dari pelatihan itu ada bisnis besar di situ. Oleh karena itu, bosku yang terhormat, kirim dong. Tinggal 5 hari nih, staf Anda atau Anda ikut sendiri karena kemarin juga setahun yang lalu saya cermati ada para bos yang ikut gitu loh. Sambil mendengar apa info-info di sono, di sini, di situ gitu kan. Kenapa di sana lebih mudah menjualnya, ketemu dengan saya, bisa diskusi masalah everything. Tidak hanya email, tidak hanya iktp, tapi juga ada everything. Jadi istilahnya bagaimana sih kita mencermati bahwa sekarang kita hanya menghargai yang namanya Yang namanya human resources. Tapi sebenarnya human resources itu kan makin lama makin kecil, makin kecil. Akhirnya ada elektronik, digital resources. Saya terjemahkan everything resources gitu, everything resources. Jadi nanti ada bagian human resource development, tapi juga ada everything resources development. Karena kita juga harus melatih, ada proses learning, mengajari mesin-mesin itu sesuai dengan harapan kita. Nah, di situ kan, itu nggak ada di kurikulumnya, nggak ada di kurikulumnya pelatihan. Tapi kalau ketemu saya di pelatihan itu, saya bocorin deh, everything itu apa, gitu kan. Saya kira itu. Mari terus kita pakai peradaban minum teh. Peradaban pertehan Indonesia akan makin maju. Salah satunya dengan selalu mengembangkan teknologi bagaimana konsumen itu enjoy minum teh, gitu kan. Ini saya seruputnya masih nggak sebersih-bersihnya Kang Nyanjang atau Tuan Mister yang dari Malabar itu, Tuan Mister Wawan itu kan keren itu. Saya kira itu, ketemu di kelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.